Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Ibu yang hari ini mau mendengarkan presentasi kami, yaitu tanya jawab tentang saham. Jadi kami dari Kasabah, Komunitas Sadar Kaya Abdurrahman bin Auf, sedang mengkampanyekan investasi saham, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga. Walaupun nanti kita akan bicara untuk para bapak-bapak maupun para milenial, kami dahulukan ibu-ibu rumah tangga. Mengapa ibu rumah tangga? Karena saat ini di era COVID pandemi ini, banyak ibu rumah tangga yang terpaksa harus menggantikan peran sebagai pencari uang. Dan dalam kondisi di mana ibu rumah tangga banyak kegiatan, maka langkah tepat untuk mencari uang adalah investasi, yaitu sebuah kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan monitor intensif. Jadi ibu bisa mengerjakan sambil mengerjakan kegiatan rumah. Dan mudah-mudahan ini bagian dari cara kami untuk membantu para ibu-ibu, baik dimanapun berada ya, gitu. Baik Jakarta, Bekasi, Depok, maupun di Irian dan sebagainya, bila bisa connect pada internet, maka kami berharap kami bisa memberikan edukasi melalui media Kasabah ini. Kasabah atau Komunitas Sadar Kaya dibuat oleh para milenial yang targetnya adalah ingin membuat perubahan ekonomi maupun finansial melalui kecerdasan finansial, karena banyak dari para generasi sebelumnya maupun generasi milenial itu sendiri, mereka menyadari mereka butuh perubahan ke depan. Nggak mungkin begini saja kondisi ekonomi kita yang saat ini carut marut, ditambah juga kondisi sebelum kondisi pandemi ini, gitu. Indonesia yang mayoritas muslim ini tidak berdaya dalam konteks ekonomi ya, gitu. Dan kita tahu siapa pemainnya, gitu. Dan kita sebagai mayoritas menjadi minoritas dalam pengelolaan. So, Kasabah mengambil peran untuk menyadarkan umat bahwa kita bisa lakukan sesuatu. Itu yang mau kita lakukan, dan hari ini memang kita akan presentasikan saham untuk semua orang, dan kami punya komunitasnya mau main saham, mau belajar saham maupun main saham ya. Nanti kita juga akan belajar bareng di situ seperti video sebelumnya ya, yang sudah diinformasikan. Baik, kita akan jelaskan dulu apa itu Kasabah biar kita clear visi dan misinya ya. So, Komunitas Sadar Kaya Abdurrahman bin Auf punya misi menjadi lembaga pencetak para dermawan kaya. Jadi bukan hanya kaya, tapi dermawan kaya. Mereka yang akan menjadi bendahara umat lah, bahasa kita itu seperti itu. Jadi mereka akan membantu umat ini membuat perubahan dan mempercepat perubahan penguasaan ekonomi Indonesia. Dan kita tahu Bapak Ibu, penguasaan ekonomi Indonesia saat ini kan 5% orang, yang 90% orang beredar. Jadi kira-kira kita cuma 10%-nya lah. 90% dikuasai oleh 5% orang, dan itu membutuhkan perubahan. Dan juga kita ingin menerapkan sistem ekonomi yang disukai Allah dan Rasulnya. Kita tahu riba masih merajalela di Indonesia, gitu. Walaupun sudah ada bank syariah, tapi kan kita tahu praktek bank syariah belum semuanya sesuai dengan syariah, gitu. Terutama di perjanjian pengikatan kreditnya. Gitu. Misinya ada 3, yaitu pertama membuat platform layanan patungan modal usaha. Ini bentuknya nanti seperti koperasi, karena harus ada badan hukum ya, gitu, nggak bisa tanpa badan hukum. Jadi mereka nanti yang akan butuh modal bisa datang ke sini, gitu. Kemudian buat jaringan belajar investasi, seperti dengan ibu-ibu ini nanti membuat jaringan belajar, bikin estafet ilmu, diajarkan 5 orang, dari 5 orang ajarkan ke 2 orang, tiap orang jadi ajarkan 10 orang, dari 10 ke 20, dan terus sampai 2 juta orang gitu. Kemudian mereka akan infak, uang infaknya digunakan untuk perizinan koperasi, membeli gedung, membeli sekretariat, dan nanti membuat koperasi bersama. Gitu. Dan terakhir kita juga akan buat jaringan belajar TLA, Think Like Abdurrahman bin Auf. Metodenya sama, estafet ilmu, tapi itu kita lakukan belakangan. Dan untuk ibu-ibu kita akan mulai dengan saham, karena saham itu paling mudah dan paling murah dan juga dilakukan. Baik, itu sekilas 2 hal gitu. Perkenalan tentang main saham dan Kasabah.
Kita akan masuk dengan saham ya. Saya dan kami sudah menyaring 20 pertanyaan tentang saham yang dititipkan pada kami. Dan kami akan coba kupas dari sini untuk bisa memberikan pemahaman pada masyarakat luas, terutama masyarakat muslim, karena kami akan fokus ke saham syariah. Dan untuk itu kita akan belajar dasar-dasar saham dulu. Jadi kita mulai belajar saham dari nol. Untuk Bapak Ibu yang sudah main saham, ini bukan tempatnya gitu. Untuk ini adalah tempat untuk mereka yang baru memulai bermain saham. Gitu. Dan kita akan ajarkan, kita akan bareng, nanti juga kita akan bareng bermain. Saat kooperasi sudah jadi, kita akan satu komando menggerakkan kegiatan saham dan untuk mengurangi risiko juga. Serta memberikan keuntungan maksimal buat kita semua ya. Baik, ada 20 pertanyaan. Dan pertanyaan pertama tentang apa itu saham. Oke, kami akan mulai dengan sebuah contoh ya. Anggap kita ada 10 orang, kita berbisnis ternak kambing ya, kambing atau domba itu ya. Ada 100 juta, kita kumpulin uang tiap orang 10 juta, jadi ada 10 orang, A, B, C, D, E, F, sampai J gitu. Dan kita mencatatkan karena kita butuh bukti kan bahwa kita ikut terlibat gitu. Kita ke akte notaris ya. Notaris kemudian memberikan tulisan di situ bahwa tiap orang memiliki 10% saham gitu. Setelah usaha jalan, setelah 1 tahun tentu nilai perusahaannya berubah kan karena kambingnya sudah besar, sudah ada bisa diperah susunya dan sebagainya gitu. Sehingga nilainya berubah. Bisa saja A, B, dan C misalnya mencari orang lain untuk menjual sahamnya, gitu, menjual bagian yang dia miliki di perusahaan itu, perusahaan ternak kambing. Yang tadinya 10% atau 10 juta, A bisa saja menjual ke X sekitar 15 juta. Mungkin B menjual ke mana? Ke O gitu. Dengan harga 12 juta. Mungkin ada lagi yang lain harga 18 juta. Jadi tiap orang boleh menjual bagian dari kepemilikannya di perusahaan itu. Nah, dan biasanya notaris mengeluarkan ataupun perusahaan mengeluarkan semacam surat bahwa si A, si B, si C punya 10%. Dan ketika digantikan oleh X misalnya, X cuma menggantikan posisi A dan sahamnya tetap 10% walaupun nilai nominalnya X membeli saham dari A mungkin senilai 12 juta. Pertanyaannya mengapa X mau beli saham dari A? Ya karena lihat prospeknya, mungkin kambingnya bergerak bagus, prospeknya bagus, dan makanya X mau membeli saham ke A senilai 12 juta atau mungkin yang lain 15 juta. Nah, dalam kehidupan kita, itulah saham namanya. Dalam kehidupan nyata, saham ini dikelola oleh sebuah perdagangannya, dikelola oleh sebuah bursa, namanya Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Jadi mereka inilah nanti yang ngatur tuh cara jual beli saham seperti apa gitu. Jadi nggak bisa juga karena kalau tiap orang nanti beli saham nanti nggak ada yang ngatur, susah gitu. Jadi dia ngatur gitu. Dia ngatur berapa perusahaannya, siapa yang ngatur, dia ngatur cara-cara penjualan saham dan sebagainya. Terus yang menarik dalam saham ini adalah kita tidak bisa langsung beli ke perusahaan saham. Kita belinya lewat perantara yang disebut dengan sekuritas atau broker. Nah, ada banyak perusahaan broker, itu ada Indo Premier, ada Mandiri Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada Mirai Aset, HP Financial, dan berbagai macam broker yang ada di Indonesia. Itu yang dimaksud dengan saham. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan. Jadi seperti halnya kita punya sertifikat tanah, sertifikat rumah, STNK mobil, BPKB dan sebagainya, itu adalah surat bukti kepemilikan. Nah, cuma dalam konteks perusahaan karena yang miliki banyak maka kita ditulis di situ. Seperti halnya di apartemen ya, dia punya presentasi dari kepemilikan dari sebuah perusahaan besar. Itulah bukti dari itulah seperti dengan saham. Saham. Mudah-mudahan sampai sini ngerti ya. Jadi saham itu adalah surat kepemilikan perusahaan. Jadi kita adalah memiliki saham dengan nilai presentasi tertentu. Oke, apa keuntungan main saham? Keuntungannya ada dua Bapak Ibu kalau main saham. Pertama,
tadi seperti si A jual apa sahamnya, si A taruh 10 juta, dijual ke X 12 juta, ada bahkan ada yang 15 juta. Itu namanya saham, harganya naik, saham namanya capital gain. Capital gain adalah ketika harga saham kita naik. Orang mengapresiasi harga saham kita dengan lebih tinggi dan kita mendapat keuntungan. Untuk kasus si A tadi, dia mendapat keuntungan 2 juta, ada yang mendapat keuntungan jual 15 juta jadi 5 juta ya. Yang kedua, keuntungan lain dividen. Dividen itu apa? Kayak tadi itu misalnya perusahaan atau ternak kambing. Dalam setahun misalnya dari jualan susunya dan sebagainya, ada keuntungan bersih. Misalnya 5 juta atau 10 juta. 10 juta itu dibagi berdasarkan jumlah saham. Mereka yang dapat 10% artinya keuntungannya adalah misalnya keuntungan 10 juta, berarti 10% dari 10 juta artinya 1 juta. 1 juta itu yang disebut dengan dividen. Dividen adalah sebuah porsi bagi hasil dari keuntungan saham atau dari keuntungan perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya membeli saham Unilever gitu, walaupun cuma 1 lot atau 2 lot, tapi Bapak Ibu memiliki saham berhak hadir dalam RUPS dan memiliki saham pemilik dari Unilever gitu, walaupun persentasenya cuma 1 atau 2 lot. Itu ya, gitu. Kemudian kita bicara dividen. Apa itu dividen? Nah, tadi sudah dijelaskan dividen pembagian. Pertanyaannya, ada banyak istilah di perusahaan bursa itu, istilah-istilah tuh. Ada dividen payout ratio. Dividen tadi jelas ya, sekarang dividen payout ratio. Ngomong-ngomong tentang dividen sebelum masuk ke dividen payout ratio, Pak Sandiaga bulan Juli kalau tidak salah 2020 dia punya saham Saratoga, memiliki saham Saratoga berapa juta gitu jumlahnya. Dan dividen yang dia dapatkan adalah saat itu 32 miliar. Dividen dari mana dapatnya? Dividen itu dari misalnya jumlah saham dia gitu. Jumlah saham dia ada berapa? Misalnya ada 1 juta atau 2 juta di perusahaan tersebut gitu. Dikalikan keuntungan. Jadi misalnya ya, tadi dalam kasus tadi dalam kasus tadi kambing gitu. Kan dapat dividen namanya 10% gitu. Tadi 10% kalau keuntungan 10 juta artinya 1 juta. Nah, kalau untuk Pak Sandiaga mungkin nilainya banyak gitu. Jadi misalnya kalau keuntungan satu lembar saham pun senilai cuma 500 perak atau 200 perak, tapi dikali berapa, maka dia dapat 32 miliar. Saat yang sama ada juga orang namanya pemain saham namanya Lai Keqiang juga mendapatkan saham 16 miliar. Dividen 16 miliar. Inilah para orang-orang yang kaya yang terlebih dahulu membangun kekayaannya lewat dividen. Dan itu dilakukan sekarang dengan santai tidur. Walaupun dia hanya menikmati saja tidur-tiduran pun dapat uang dia. Karena uangnya jalan itu disebut dengan passive income ya. Oke, sekarang ada dividen payout ratio. Apa itu dividen payout ratio? Karena nanti ada tulisan tuh kalau di bursa itu ada tulisan cum debt, price, kemudian payout ratio. Payout ratio adalah seperti tadi kambing tadi gitu. Misalnya anggaplah untuk 10 juta. Cuma kan untung itu kan dibagiin semua. Kalau dibagiin semua besok kan nggak ada modal untuk jalan. Misalnya dibagikan adalah cuma 40% atau 50% atau 45%. 55% ditahan di perusahaan untuk diolah kembali, diputar kembali di perusahaan. Jadi dividen payout ratio misalnya 45%, artinya 45% dibagikan dari seluruh keuntungan. Jadi keuntungan tadi misalnya 10 juta, 45% jadi cuma 4,5 juta dibagikan untuk pemegang saham. Mereka yang punya 10%, artinya 4,5 juta kali 10%, 450.000. Keuntungan dia sudah gitu. Jadi dividen payout ratio adalah persentase bagi hasil yang ditetapkan oleh RUPS gitu. Misalnya rapat umum pemegang saham memutuskan atau komisi memutuskan bulan ini tahun ini dibagikan 40%, ya udah adanya 40%, 55% ditahan. Oke, itu ada istilah cum debt. Cum debt adalah batas terakhir orang membeli saham untuk dapetin dividen. Misalnya gini, ada tulisan cum debt misalnya 25 Mei 2021. Gitu.
Nah, kalau kita masih memiliki saham 25 Mei 2021 sampai masanya gitu, sampai malam dan sebagainya tidak berubah namanya, maka kita dapetin dividen. Kalau di satu mau dividen. Walaupun di 26 Mei gitu, kita menjual sahamnya. Nggak jadi masalah gitu. Karena 25 Mei kita sudah tercatat sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Jadi kita dapat dividen. Ex-date adalah ex-date singkatan expire ya. Gitu. Expire date adalah kalau kita melepas saham expire date itu kalau nggak salah tulisannya ada tuh expire date 22 kemudian 21 artinya expire date adalah kalau kita jual tanggal 22 gitu, tanggal 22 Mei kita tetap dapetin dividen istilah gitu. Jadi kita nggak telat gitu. Dapetin dividen. Jadi kalau kecuali kita jual sebelum kita jual di tanggal 24 misalnya, atau di sini misalnya kita jual di tanggal 21-nya aja sehingga terganti nama gitu, maka kita nggak dapetin, kita tidak bisa lagi dapetin dividen. Tapi kalau kita jualnya setelah tanggal 21 bahkan tanggal 22 kita masih dapat. Oke, payment date adalah tanggal kita mendapatkan dividen. Dividen yield adalah harga per lembarnya berapa, pendapatan per lembar kita berapa. Misalnya saya begini, harga per lembar saham 100 perak, terus kita dapetin untung per lembar saham 10 perak, berarti kurang lebih dividen yieldnya adalah 10 per 100, artinya 10%. Itu dividen yield ya. Mudah-mudahan. Nah, pertanyaannya sekarang gimana kita ngecek perusahaan ini dapetin dividen apa enggak gitu, dan dicek sebenarnya selama berapa tahun, selama 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Kita bisa ceknya di IDX. Jadi kalau beli saham kita cek di id.co.id, perusahaan ini suka bagi dividen enggak gitu. Atau bisa juga cek di Google itu IDX high dividend 2020, nggak usah pakai itu tulisannya high dividend 2020, 2021 atau kapanpun tanggalnya. Kita cek kinerja perusahaan ini, perusahaan kita itu suka bagi dividen apa enggak. Kan ada perusahaan yang nggak bagi dividen Bapak Ibu, jadi dianggap keuntungannya kecil, jadi dia nggak cukup buat dibagikan. Kalau kinerja terus begini akan tercatat di bursa gitu, dan itu tidak pantas dibeli biasanya gitu untuk investasi jangka panjang. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan 4, 5, dan 6, 7. Oh, ini tentang saham syariah. Bentar, kita lihat pertanyaan. Oke, hukum main saham syariah, perdiantar saham biasa. 4, 5, 6, 7. Oke, kita jawab 4, 5, 6, 7. Oke, saham itu apa? Nah, tadi saya bilang ya, secara syariah dulu. Saham itu sebenarnya jual beli aset. Kita bicara saham ya, jual beli saham, bukan bicara turunan dari jual beli saham. Ada option, ada margin, itu haram semua. Jadi kalau jual beli sahamnya boleh, kenapa? Karena saham itu sebenarnya jual beli aset, seperti halnya tanah dan seperti kita bilang ya. Dan MUI sudah menurunkan banyak fatwa, gitu. Bahkan ada banyak, ada sekitar 17 fatwa. Dan berapa yang ditulis itu, yang ngetop ada fatwa di SN UMI memberikan fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek dan bersifat ekuitas di pasar reguler maupun pasar efek. Nah, di dalam pasar syariah ada ditetapkan syarat. Syaratnya adalah misalnya 3 syarat. Bisnis sesuai syariah, jadi produknya itu bukan produk yang dilarang oleh, produk dan jasanya tidak dilarang oleh syariah ya gitu. Jadi rokok udah nggak masuk gitu, dalam saham syariah ya. Gitu. Hutang dibanding aset, hutang berbunga. Hutang, karena kita bicara di Indonesia ya, pengennya sih dilarang. Cuma nggak mungkin dapetin itu. Gitu. Itu yang susah. Jadi pendapat rasio utang dan aset harus lebih kecil dari 45%. Nah, pendapatan non halal itu salah tuh. Maksimal 10%. Salah, bukan, maaf tulisannya, bukan 45%, tapi maksimal 10%. Ini negeri yang bukan muslim Bapak Ibu, ada saja pendapatan perusahaan yang tidak mau terkena riba atau terkena hal-hal yang
kondisi yang misalnya mau nggak mau harus bayar cukai. Kita kan nggak boleh bayar cukai misalnya gitu. Itu yang mau tidak mau non halal lah, ditetapkan sebagai non halal. Gitu. Oke, itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau main saham syariah? Kita datang ke broker, kemudian kita minta kita mau dagang lewat aplikasi SOTS, Syariah Online Trading System. Di situ ada kurang lebih 13 bahkan sekarang 16 perusahaan broker yang menyediakan SOTS gitu. Jadi kita yang mau saham syariah, kita nanti masuk ke situ dan sudah ada saham syariah. Jadi kita nggak usah milih-milih. Pilih di antara saham yang ada di situ aja. Gitu. Dan kita nggak akan salah pilih. Gitu. Karena saya sebutkan saham syariah ada 2. Produknya memang halal. Tadi sesuai dengan 3 tadi gitu. Yang kedua sudah diaudit, sudah dicek. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam perdagangan efek syariah. Jadi ada efek syariah di situ, di mana saham-saham itu tertera di situ. Dan kalau pakai SOTS, maka kita tidak mungkin meleset, maksudnya. Tapi kalau kita dagang saham syariah tapi di dagangan umum, maka bisa saja kita salah pencet. Atau kita tidak tahu bahwa perusahaan ini sebenarnya mengembangkan kegiatan ribawi gitu. Kita nggak tahu. Nah, kalau mereka yang sudah lewat SOTS, dia sudah masuk daftar efek syariah sesuai dengan MUI, MUDSN MUI dan OJK gitu, sudah masuk daftar efek syariah. Sahamnya tidak bisa lagi loncat. Kita hanya bermain di dalam itu saja. Nah, kemudian kita punya juga daftar indeks saham. Jadi tiap tahun bersama OJK menerbitkan ISI atau indeks saham syariah. Indonesia itu adalah 60 saham syariah yang kapitalisasinya besar. Kapitalisasi adalah saham yang ditaruh di bursa ya. Jadi misalnya Unilever ataupun perusahaan Indofood misalnya, dia taruh saham di bursa itu kurang lebih nilainya sampai 1 triliun atau bahkan sampai kayak BCA itu sampai 800 triliun ya gitu. Jadi besar saham yang dijual belikan di dalam bursa ya gitu yang. Kemudian ada Jakarta Islamic Index. Jadi dari 60 itu perusahaan, kemudian tiap tahun OJK memilih 30 saham yang volume tradingnya secara harian besar gitu, paling besar. Jadi volume trading harian adalah saham-saham dijual belikan. Bisa saja dia punya berapa triliun saham, tapi kan yang diperjualbelikan nggak banyak gitu. Nah, ini adalah 30 perusahaan yang punya trading volume yang besar. Kemudian ada lagi saham indeks CI 70 gitu. Jadi indeks CI 70 ada 70 perusahaan gitu yang perusahaan syariah ya, yang bisa cepat dicairkan. Nanti kalau dijual, ditawarkan, banyak orang beli karena dianggap liquid gitu. Liquid adalah mudah dicairkan menjadi duit gitu. Oke, itu jawaban 4, 5, 6 dan 7 tentang saham syariah gitu. Oke, kembali sekarang nanya tentang SUTS. Apa itu SUTS? SUTS Syariah Online Trading System. Nah, di dalamnya ada itu dilarang saham yang tidak syariah, dilarang transaksi margin trading. Margin trading adalah minjemin duit lah, broker minjemin duit buat nasabah gitu, nasabahnya gitu, untuk jual beli saham gitu. Ya nggak boleh karena ada bunganya di situ. Kemudian short selling artinya membeli barang atau menjual barang sebelum dia miliki, itu nggak boleh gitu. Cash basis memang transaksi cash basis, jadi Anda punya saham 1 juta, harga sahamnya 100.000, ya udah beli aja tuh saham, jadi kita hanya bisa beli 100 lembar gitu. Jadi portofolio saham syariah terpisah, jadi memang dia terpisah dari yang lain. Nah, ada ini masih data lama gitu. Dulu masih 12, sekarang udah ada 16 saham lembaga broker yang lembaga sekuritas yang sudah menjual sahamnya. Menjual saham syariah, menjual SOTS, jadi menyediakan aplikasi SOTS. Mengapa saham syariah? Nah, ini pertanyaan menarik. Perusahaannya jelas ya apa? Karena tadi hutangnya sudah kecil lah dibagi, kemudian kinerjanya baik ya jelas karena bagian daripada syariah, jadi nggak boleh kinerja jelek masuk gitu. Nah, dari kajian Dow Jones dan sebagainya, ternyata saham syariah itu returnnya lebih tinggi dan lebih stabil. Saham yang syariah Indonesia gitu.
Dan dalam kehidupan ini dari 600 saham, 60%-nya adalah saham syariah. Jadi 60% saham yang beredar adalah saham syariah. Yang terakhir, ya barokah lah insya Allah disukai Allah. Walaupun kita masih ada, ulama masih mentolerir ada sedikit dana-dana minus, dana-dana non halal di 10% di saham syariah, tapi itu bagian dari istihad ya, karena kita hidup bukan di negeri muslim, jadi mau kita bertransaksi dengan cara yang haram, walaupun jumlahnya sangat sedikit. Oke, 9 sekarang. Faktor apa pengaruh harga saham? Kurang lebih ada 8. Harga saham itu bisa naik dan turun. Pertama ada kinerja industri, kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan terlihat di neraca, kelihatan kinerja perusahaan, rugi, laba, hutang dan sebagainya gitu. Kedua, sentimen industri. Jadi tiap industri itu beda-beda Bapak Ibu. Gitu. Ada inflasi, ada rupiah naik turun, sebab kira-kira industri ini berpengaruh nggak? Bisa pengaruh, bisa enggak. Dan kita harus paham begitu. Nah, sangat sering kalau berpengaruh, misalnya harga bahan baku, tentu saja sentimen industrinya jadi berpengaruh, bisa saja sahamnya turun atau terpengaruh lah dengan kondisi global. Dan itu sangat bergantung pada sentimen industri. Ketiga, aksi korporasi. Nah, aksi korporasi juga aksi tindakan dari perusahaan. Ekspansi lah, kemudian melakukan proses penambahan saham mungkin. Nah, apapun itu akan mempengaruhi kinerja dari harga saham. 4, kondisi ekonomi. Nah, jelaslah kondisi ekonominya kemarin awal PSBB kan perusahaan pada crash ya, harga turun sampai 5% gitu dalam sehari gitu, dan itu mempengaruhi kehidupan bursa. Gitu. 5, technical grafik. Jadi kalau ada perubahan di dalam ekonomi, dalam kondisi apapun gitu, ada 2 analisa, nanti kita akan belajar analisa teknikal dan analisa fundamental gitu. Cuma analisa teknikal itu melihat tren gitu. Melihat tren pasar gitu. Begitu ada perubahan secara ekonomi, kira-kira ini berpengaruh nggak pada tren yang sedang berkembang. Jadi kalau trennya lagi naik, itu berpengaruh nggak gitu. Nah, kalau berpengaruh dia akan mempengaruhi harga jual beli sahamnya, harga pergerakan harga saham. Aksi manajer investasi, mungkin Bapak Ibu udah tahu reksadana ya, gitu. Reksadana kan dikelola oleh manajer investasi. Jadi kumpulan orang mempercayakan pada satu orang bermain dengan dana yang besar. Gitu. Dan karena dananya besar, dia akan mempengaruhi harga saham. Gitu. Misalnya dia beli saham Unilever, dia pegang uang sampai 200 miliar atau bahkan 500 miliar. Dia mainkan itu, dia beli saham Unilever, maka itu mempengaruhi harga pasar karena mempengaruhi supply dan demand. Jadi anggap demandnya besar dan itu semua orang-orang bisa ikut terlibat. Ketujuh, aksi mafia. Ini juga penting. Jadi di saham itu ada tanda kutip seperti mafia atau kumpulan orang yang mempermainkan pasar, walaupun untuk saham-saham, biasanya saham-saham yang nilai kapitalisasinya rendah ya. Jadi bukan nggak bisa sembarangan saham. Dan dia memainkan saham agar sahamnya terlihat naik. Setelah naik baru dia lepas. Ada banyak orang kecil, itu yang terjadi di dalam bursa. Cuma nanti kita akan ada antisipasi untuk ini. Gitu. 8, aksi asing. Asing kita sangat mempengaruhi pada kehidupan saham itu. Karena asing itu dananya besar. Dengan dana yang besar, kalau satu saham dibeli, dia akan berpengaruhi pada saham, harga saham secara signifikan. Dan itu bisa seperti halnya manajer investasi, bisa mempengaruhi pergerakan harga saham. Oke. Sekarang kita bicara bagaimana memulai saham. Ini pertanyaan ke-10. Pertanyaan 10. Bagaimana kita memulai saham? Pertama, pilih sekuritas. Apa itu sekuritas? Itu perusahaan yang tadi menjadi perantara kita untuk jual beli. Cari perusahaan sekuritas, ada 16 sekuritas yang punya syariah online trading system. Yang kedua, cari perusahaan sekuritas yang memberikan layanan yang bagus. Layanan bagus itu artinya bisa jadi bunganya rendah, bukan rendah, fee transaksinya rendah. Nah, yang sekarang yang terendah itu kalau nggak salah beli 0,15, jual 0,25%.
Jadi kita dipotong itu 0,25% atau 0,15% ya gitu. Nah, kita harus cari sekuritas. Yang kedua, kita lihat layanan. Layanan dia apa? Misalnya memberikan apa? Aplikasi gratis untuk analisa. Ada pelatihannya, ada layanan lain lah yang membuat kita jadi nyaman dengan broker tersebut, perusahaan broker tersebut. Broker itu dapat duit dari mana? Dari fee transaksi kita. Dua, pelajari aplikasinya. User friendly apa enggak? Ribet enggak gitu. Setelah itu kita daftar, serahkan data diri dan sebagainya. Kemudian kita dibuatkan nanti namanya RDI atau RDN, rekening dana investor atau rekening dana nasabah. Setelah itu kita isi form, sistemnya online ya. Setelah beberapa hari dikirim username dan password. Download aplikasinya, kita dapat ya, kita lihat mudah dijalani apa enggak, baru transfer ke dana ke RDI. Nah, transfer ini akan macam-macam tergantung sekuritas, tapi masuk ke nomor 1. Ada sekuritas yang harus 1 juta, bahkan 10 juta, ada sekuritas cuma ratusan ribu, atau 100 atau 200 ribu. Jadi ada juga yang kombinasi, bayar awal yang murah, tapi fee-nya tinggi gitu. Nanti harus kita lihat masing-masing, kita ukur sejauh mana kita bisa menjalankan atau mendapatkan layanan dari mereka. Baik, itu kurang lebih 10 awal pertanyaan tentang apa itu saham. Kita akan kembali cek apakah sudah terjawab semua. Oke, sudah terjawab semua bagaimana memulai saham. Dan harapan kami dari 10 ini bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Gitu. Kalau enggak nanti mereka yang berada di grup Mama bisa tanya kembali hal yang belum dijelaskan di sini. Baik, kita lanjut. Pertanyaan ke-11 ya. Oke, istilah dalam saham. Emiten itu adalah perusahaan, biasa disingkat cuma dengan 4 huruf. BBRI, Bank BRI ya. Kemudian ada ASI, Astra Indonesia. Pokoknya 4 huruf ya. Dibuat yang gitu. Jadi istilah disingkat jadi 4 huruf. Emiten itu nama perusahaan. Lot itu adalah jumlah minimal yang harus kita beli. Jadi kalau kita nggak mungkin beli saham ini satu saham gitu, nggak mungkin. Kita belinya satu lot isinya 100. Jadi kalau bisa ada harga saham 100 perak atau 1000, artinya kita minimal beli ada 1000 dikali 100 yaitu 100.000. Dividen tadi sudah kita bahas ya. Dividen adalah return yang diberikan oleh perusahaan kita. Nah, atau rejection bawah atau rejection atas. Atau rejection bawah ke atas adalah batas yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau batas atas dan batas bawah. Gitu ya. Kalau batas atas misalnya itu ditulis di bawah itu nilai arah atau itu dikatakan atau rejection atas ya. Kalau harga sahamnya 50 sampai 200, maksimal dia boleh naik di 35%. Artinya kalau di atas 35% itu akan ditolak oleh bursa efek. Jadi kalau itu yang terjadi ya gitu. Jadi maksudnya untuk melindungi investor dan melindungi harga tidak sampai gila-gilaan naik berlebih-lebihan gitu. Karena itu nanti akan dipermainkan oleh namanya mafia ya, orang yang punya mafia. Harga 200 sampai 5.000 itu maksimal naiknya sampai 22% gitu. Jadi kalau ada saham harganya 3.000 gitu, dia maksimalnya di bawah 750 gitu. Jadi orang gitu kalau sampai 750 cek ada penawaran, dapat yang beli itu ditolak oleh bursa. Yang 5.000 maksimal kenaikannya sampai 20%. Penurunannya berapa? Penurunannya sampai cuma 7%. Jadi saham itu kalau turun gitu maksimal di 7% ya. Gitu. Jadi kalau harga 5.000 mungkin maksimal turun di 46.50 kurang lebih gitu. Itu batas bawah. Dan itu untuk melindungi investor juga. Titik support dan titik resistance. Jadi seperti harga itu
Ini adalah bagian dari analisa teknikal. Yang nanti kita akan jelaskan apa itu analisa teknikal. Jadi kalau harga itu misalnya ada secara psikologi, harga itu berada di lorong tertentu. Oke, jadi ada seperti halnya kita di dalam ruangan, ada atap, ada tanah gitu. Atap itu adalah batas yang disebut dengan support, resisten, bawah itu support gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya harga support secara historis gitu bermain, ada saham fluktuatif harga, kemudian kita tahu level supportnya ada di misalnya harganya sahamnya 2000, 2500, 2700, sekarang ada 2300, terus turun. Masuk di level resisten, di level support. Level support itu level di mana harga nggak akan turun lebih dari itu secara psikologis. Misalnya harga bottomnya, harga turunnya ada di angka mungkin 1.500 misalnya. Jadi harga 2.000 terus turun. 1.500 biasanya harga nggak turun dari situ. Harga itulah titik disebutkan titik support gitu. Dan biasanya orang aksi jual di angka itu sudah berhenti, naik jadi aksi beli. Aksi beli karena harga akan naik di situ. Harga naik, kemudian nggak lama dijual di dekat titik resisten gitu. Mengerti nggak maksudnya? Oke, kita ulang lagi ya gini. Support dan resistance. Support itu di bawah, resistance itu di atas. Resistance itu batas atas, support itu batas bawah gitu ya. Dan ini adalah angka psikologis berdasarkan tren masa lalu. Jadi tren-tren masa lalu dilihat, misalnya, oh harga ini biasanya nggak pernah lebih turun. Kalau turun pun harganya di level 1.200 misalnya atau 1.500. Dia nggak pernah turun dari situ. Kemudian kalau dia naik pun biasanya nggak lebih dari harga 3.500. 3.500 dan harga 1.500. 1.500 adalah harga titik support, 3.500 harga resisten. Jadi kalau kita lihat harga sudah mendekati sudah kita main saham nih gitu. Harga di 2.000, 2.500 kita mungkin masih diam tuh. Karena kemungkinan masih naik gitu. Tapi setelah mendekati 3.500 kita harus lepas gitu karena biasanya harga ketika 3.500 dia akan turun. Karena itu titik batas atas gitu. Dan ketika di bawah pun gitu, ketika kita main saham kita turun, kita tahu ketika sampai 1.500 dia akan naik lagi. Sebuah titik support dan titik resisten. Gitu. Dalam perjalanannya sering sekali titik resisten ditembus, titik support ditembus. Jadi timbullah titik keseimbangan baru. Itu masuk ke dalam analisa teknikal ya. Hanya sekedar untuk informasi aja, nanti kita akan belajar analisa teknikal lebih dalam di situ. Oke, istilah berikut divestasi. Divestasi artinya ada orang investasi nambah, divestasi melepas. Listing, delisting. Delisting artinya ada orang yang perusahaan mengundurkan diri atau dihapus oleh bursa karena dia melakukan pelanggaran. Bid, selling offer. Bid itu membuat penawaran, selling itu menjual. Itu tentang jual beli. Kemudian ada istilah take profit, cut loss. Take profit adalah ketika Anda untung, Anda mengambilkan aksi untung. Gitu. Cut loss adalah ketika harga saham sudah turun, kita nggak ada pilihan. Oke, udah lepaslah, rugi deh. Saya rugi berapa? Gitu. Nah, kita nama istilahnya cut loss. Cut loss di harga berapa. Kemudian masuk kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar sudah disebutkan tadi ya. Jumlah saham yang beredar dengan nilai tertentu. Jadi jumlah misalnya harga sahamnya 100, jumlah saham yang beredar adalah misalnya 100.000 atau bahkan 1 juta gitu misalnya gitu. Itu totalnya berarti kapitalisasi pasar dia 500 dikali 1 juta lembar atau 500 juta misalnya kalau bank sekarang, walaupun jarang ya sebenarnya saham sekarang seperti Bank BCA aja sahamnya kurang lebih nilai 800 triliun, cukup besar di dalam saham. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua.
Gaya berdagang saham itu seperti apa? Ada dua ya, gaya investor dan gaya trader. Gaya investor tuh dia tidak pakai analisa teknikal, jarang. Dia pakai analisa fundamental, analisa neraca keuangan, analisa cash flow, dan lain-lain sebagainya. Fokusnya adalah pada keuntungan jangka panjang. Jadi ada seorang artis waktu itu memperagakan, dia beli saham, kemudian hitungan kurang dari sejam, sahamnya turun. Tapi dia tenang. Gitu. Mengapa? Karena dia tipikal investor. Investor nyari dividen. Orang yang dari dividen biasanya berpikir jangka panjang. Dia tidak begitu peduli akan kinerja jangka pendek perusahaan. Sementara kalau trader adalah mereka yang fokus pada harian, pada kinerja saat itu hari per hari. Jadi dia nggak begitu peduli dengan jangka panjang. Karena dia nggak ngejar dividen, dia ngejar capital gain. Gimana cara yang untung? Gimana secara sentimen pasar ini bisa bergerak naik? Itu disebut dengan trader ya. Jadi pedagang gaya trader, gaya investor. Ada lagi satu gaya gambler, nah ini yang kita hindari ya. Gaya gambler adalah mereka yang beli saham atau jual saham nggak ngerti kenapa dia beli, nggak ngerti jual, dia ikut-ikutan dengan isu, ikut-ikutan dengan rekomendasi dan sebagainya tanpa ngerti mengapa dia melakukan itu. Gambler bisa untung bisa rugi karena dia ikutin by feeling, bukan by analisis. Maka di Kasaba tuh kami ingin teman-teman yang nanti Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang main saham tuh ngerti, bisa menghitung. Walaupun kelihatan banyak istilah, sebenarnya sederhana hitungannya gitu. Cuma memang terlihat aja istilahnya, nanti kita akan perlu nakal apa itu istilah. Nah, kalau Bapak Ibu punya waktu panjang, jadi trader bagus. Jadi Bapak Ibu bisa lihatin tuh gitu. Jadi kinerja saham. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya waktu, terus sudah ada income buat kehidupan, maka investasi menjadi investor hal yang tepat. Kenapa? Karena ini untuk masa depan. Bapak Ibu punya financial dan sekarang ini banyak trader di Indonesia, terutama mereka yang di PHK. Jadi mereka bisa cari makan dari trader. Itu bisa dilakukan. Nah, ada orang yang kombinasi gitu. Awal jadi trader, keuntungan udah lumayan, dia mulai investasi jangka panjang atau ke investasi ke saham-saham yang dividennya bagus. Dia cari untuk masa depan karena sahamnya harganya akan naik. Nah, memang jadi trader itu nggak seperti jalan tol, risiko juga rugi juga besar. Tapi dari risiko untung mungkin kalau kita mainnya tidak greedy ya. Kalau kita mainnya bagus, mainnya tidak mental kita harus pas gitu. Karena ada orang greedy, akibatnya dia rugi gitu. Oke, kita sekarang masuk ke analisanya gitu. Tadi kita bicara investasi, investor biasanya analisa pakai fundamental analysis. Fokus pada apa yang akan terjadi, jadi akan potensi dia lihat gitu kan. Kemudian menganggap pasar 20% psikologis, 80% logis. Jadi orang itu menurut dia, orang tuh mau beli karena kinerja perusahaannya bagus, bukan yang psikologis. Nah, dia lihat kondisi ekonomi ya, juga supply demand, politik, lingkungan berpengaruh pada perusahaan, itu yang dia ukur. Sementara kalau technical gitu, tadi kita bicara support itu biasanya orang-orang technical tuh. Fokus pada terjadi saat itu pada pasar, apa yang terjadi saat itu. Pasar itu bagi dia psikologis. Jadi gerakan harga itu lebih banyak aspek psikologis dibanding aspek fundamental. Jadi bisa saja di dalam kehidupan analisa technical gitu. Dalam jangka panjang perusahaan ini nggak bagus, tapi pada saat itu dia bagus. Maka dia lakukan trading hari itu. Nah, mereka rata-rata menggunakan chart itu tren ya, tren perkembangan. Jadi kalau misalnya PTA perusahaannya gitu, trennya kalau kondisi ini begini nih, terus tadi tuh harganya nggak lebih dari harga sekian, maka dia lihat tren ini akan terus lihat maka tren itu menjadi acuan untuk menentukan beli apa enggak sebuah saham. Jadi ngelihatnya tren itu berupa chart ya gitu. Chart-chartnya tuh tabel-tabel dan sebagainya. Lihatin kecenderungan sebuah saham.
Itu yang terjadi dengan trading ya. Trader gunakan technical, fundamental digunakan oleh trader. Tapi dalam perjalanannya sebenarnya kita lebih bagus gunakan keduanya. Jadi karena seorang trader harus paham fundamental, nggak mungkin beli saham gitu. Saham itu kalau sahamnya fundamentalnya bagus, dia akan kalaupun rugi nggak terlalu down banget gitu. Tapi kalau dia beli saham yang amburadul gitu, saham yang jelek, bisa saja harga itu turun bebas, bisa langsung turun ke 5% dan sebagainya. Itu yang makanya ada tadi kita bicara tentang ARB ya, after rejection bawah, itu salah satunya untuk melindungi investor ya. Oke, 14. Ada yang nanya tentang cara milih sekuritas. Oke, ada 4 hal yang harus dipikirkan cara milih sekuritas tadi saya sudah sebutin. Fee transaksi, kita lihat fee-nya berapa? 0,25 dengan 0,15 ya tadi kita bilang. Fee transaksi berapa? Terus setoran awalnya berapa? Ada yang 1.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta. Ada yang kombinasi, misalnya fee-nya mahal, setorannya rendah, tapi fee-nya mahal. Ada yang begitu. Yang kedua, lihat secara regulasi OJK ya. Dia sudah terdata apa enggak brokernya. Yang kedua, kalau Anda mau pakai syariah, dia punya SOTS-nya. Terakhir, lihat servisnya. Lihat servis yang akan dia yang dia gunakan ya gitu. Ada pelatihannya enggak? Tuh. Kalau user friendly enggak? Itu kadang-kadang ada rekomendasi saham enggak? Jadi tempat diskusinya gitu kira-kira. Ada juga yang bayar tempat diskusinya. Kita bayar misalnya 80.000 4 bulan atau berapa gitu. Ada juga yang bayar begitu macam-macam. Nah, kita jadi ukuran tuh 4 ini ya. Kita lihat fee, kita ada setoran awalnya, service sama regulasinya. Regulasi dari OJK dia masuk saat itu. Oke. 15. Ada yang nanya, investor harus siapin apanya sih gitu. Pertama, mental pembelajar. Tidak ada satupun pemain saham yang tidak belajar. Dan belajar itu bahkan sampai setiap hari, bahkan tiap detik, karena perubahan pergerakan, ilmu itu kadang-kadang berlaku dulu, tapi belum itu berlaku sekarang. Dulu itu bicara kemarin dan sebagainya. Jadi dia harus punya mental pembelajar. Kedua, punya modal terpisah. Jadi bukan jangan main uang dapur ya. Gitu. Sisihkan uang, mainkan itu uang. Kalau pakai uang dapur nanti kepake-pakai itu. Malah deg-degan, malah kita nggak tenang. Ketiga, rancang skenario. Skenario itu disebut dengan stop loss. Kapan rugi? Kita mau rugi misalnya berapa? Kita hanya mau rugi misalnya 3%. Maka ketika harga saham turun sampai 3%, mau kita lepas. Itu namanya cut loss. Kalau untung pun begitu. Untung 5% lepas. Gitu. Karena ada kejadian, orang udah untung nggak dilepas-lepas. Karena berharap kenaikan. Gitu. Dia dengar isu dan sebagainya kenaikan. Nggak tahu aja untungnya sampai turun ke bawah. Gitu. Sampai dia dari untung jadi buntu. Istilah gitu. Keempat, manajemen mental paham. Ini penting ya, manajemen mental. Tadi kondisi mental, isu dan sebagainya, jangan tenang, tetap bermain gitu. Saham lagi gonjang-ganjing segala, dia tetap serius, tetap fokus gitu. Jangan digonjang-ganjing oleh isu dan sebagainya. 5, pahami psikologi pasar. Kembali tadi bicara sensitivitas, juga bicara saham-saham seperti ini tuh ada yang main nggak gitu. Karena ada kondisi di lapangan itu, saham tuh sebenarnya kinerjanya jelek, fundamentalnya jelek, tapi tahu harganya naik. Dan kita jangan terlalu terpengaruh tuh. Kalau secara fundamental jelek, secara teknikal apalagi tidak mungkin naik, atau naik, maka psikologi pasar paham, oh ini something wrong nih. Gitu. Makanya kita nggak pernah nyaranin main saham terlalu banyak. Biasanya cukup 4 atau 5, sehingga monitoringnya menjadi mudah. Oke. 16, ada yang bertanya, gimana cara aman investasi? Sebenarnya tidak ada yang aman-aman banget. Kita mau dagang apapun nggak ada yang aman-aman banget. Bapak Ibu, namanya investasi selalu ada risiko. Tapi kita bisa. Kalau Bapak Ibu aman, mau aman banget gitu. Lihat tren jangka panjang IHSG indeks kita itu paling bagus ya di antara Hang Seng dan sebagainya, kita paling bagus. Nah, kita ada IDX 30 itu untuk konvensional gitu. Jadi maksudnya saham syariah juga ada tapi untuk campur. Ada Jakarta Islamic Index. Tadi saya sebutkan ciri khasnya. Kita bisa saja bermain yang ada di saham-saham yang ada di situ.
di Jakarta Islamic Connect atau di IDX 30. Karena itu saham-saham pilihannya, ada RQ45 dan sebagainya. Intinya kalau kita main di dalam saham yang berada di situ, kita relatif aman untuk bisa tidak relatif aman ya, relatif aman, tidak terjerat oleh saham gorengan gitu. Saham gorengan itu saham yang membuat kita salah masuk atau dikerjain bandar gitu. Dikerjain bandar itu maksudnya kita asal main, kita tidak ngerti mengapa bermain, kita main masang aja, jual itu, tahu harganya naik, kita ikutin harga naik, kita diemin, begitu kita masuk lagi dengan harga beli, tentu yang nawar hilang, yang jual hilang semua. Jadi kita tinggal pegang kertas. Ya itu nanti jualnya lama tuh, lama. Kita jualnya lama karena nggak ada yang mau beli itu saham kita. Ya, dengan kata lain, udah tahu saham jelek, kenapa dibeli gitu. Nah itu sering banyak orang ketipu tuh. Saham udah tidak bagus, secara fundamental nggak bagus, tapi dibeli gitu. Karena dia karena lihat rekomendasi, karena mungkin lihat ada sekumpulan mafia membayar media dan sebagainya, sehingga membuat dia untung, dan itu ketika kita masuk kita hilang. Oke, ada pertanyaan 17. Sebentar, saya mau kembali ke pertanyaan. Bisakah saham untuk menggantikan penghasilan bulanan sehingga saya bisa berhenti kerja dan sebagainya? Jawabannya bisa banget gitu. Selama Bapak Ibu bisa tahu ya, mau belajar dan terus belajar, jadi belajar menjadi bagian dari pekerjaan. Jadi banyak orang dulu koin saham waktu nilainya masih ratusan juta untuk bisa masuk, kemudian lotnya itu sekitar 500 lembar. Orang itu banyak yang fokus. Ini banyak orang penghasilannya apa? Trader gitu, trader saham gitu. Dia duduk mainin saham gitu. Dan 9 to 4 dulu masih 4, kalau sekarang kan sampai jam 3 ya, 9 to 4 mereka main, dan mereka seperti halnya kerja, cari duit dari situ. Tentu kalau kita mau main saham yang serius, dana yang dipakai besar, maksudnya nggak bisa 100 ribuan. Ini kan konteks ibu-ibu. Karena apa? Karena ada orang main sahamnya tenang nih, 100 ribu, nanti dapat untung, dan itu main bertahap tuh sampai besar. Ada orang dari awal sudah besar, 200 juta, 300 juta, dan sebagainya. Nanti kembali ke kita ya. Mau apa? Kalau kita mau fokus di situ, kita bisa, mereka yang kemarin ngajak PHK itu dapat uang puluhan juta, ya mereka main. Anggap gini, kita main aman ya, 2,5-3% gitu per hari rata-rata. Lalu 20 hari kerja adalah 60% gitu, atau 40%. Anggaplah 40-60%. Kalau kita naruh uang 10 juta, kita 60%, 6 juta bisa buat hidup. Atau kalau kita naruh uang 100 ribu, jangan diambil tuh uangnya. 100 ribu, 40%, 140 ribu, nanti masukin lagi ke saham. Jadi terus berputar di situ, nanti udah banyak baru kita ambilin. Itu caranya. Jadi kita bisa main, kalau fokus ya gitu. Kalau fokus kita bisa main 2%, 3%. Kita monitoring saham dan sebagainya. Memang saham menjadi pekerjaan. Dan itu oke, nggak jadi masalah. Oke ya, itu nomor 17. Sekarang apa itu saham gorengan? Tadi kita berkali-kali saya nyebut saham gorengan. Gitu. Apa itu saham gorengan? Gitu. Ada kelompok orang yang biasanya dari background-nya bahkan maaf aja saya sebut, background-nya ada pejabat, juga bekas konglomerat dulu, punya uang, dan dia menugaskan banyak orang untuk memainkan saham. Tapi cara mainnya adalah cara main orang-orang untuk menjebak orang agar dia bisa dapat untung. Biasanya yang diajak pakai itu saham-saham yang pertama fundamentalnya jelek, jadi kita harus ukur tuh. Punya keuntungan, ya ada keuntungan, kadang-kadang sahamnya naik gitu. Kemudian kapitalisasi pasar di bawah 1 triliun gitu. Karena untuk bisa mempengaruhi pasar, untuk mempengaruhi supply gitu, dia harus punya modal lah, bangsa ratusan miliar gitu, untuk bisa mempengaruhi pasar gitu. Jadi agar orang terbawa, kuat harganya bisa dibawa naik sama dia, karena apa? Karena dia menguasai supply-nya. Ya itu artinya
pasarnya kapitalisnya harus kecil gitu. Kalau besar kayak Unilever segala, ya nggak mungkin nih, karena itu ratusan miliar dan itu corporate. Kemudian volume perdagangan tidak stabil. Maksud tidak stabil itu kadang-kadang hari ini hariannya bisa 5 juta, saham terjual, jual beli ya, 10 juta, 15 juta, kadang-kadang nggak ada sama sekali. Kadang itu kan cuma ratusan ribu. Jadi nggak stabil. Termasuk harganya juga nggak stabil. Kadang dari 100, kadang 200, ada yang pernah jadi 400, 500. Saham Bumi Resources pernah digoreng itu dari berapa itu ya? 3.000 kalau tidak salah. Terakhir itu di 50 atau 100. Lupa ini. Tentu banyak orang nangis itu karena orang nggak ngerti. Jadi main saham itu kembali ada ilmunya. Di kasabah, jadi jangan juga ngelihat itu resiko, nggak juga. Sama seperti halnya ada kawan di PHK, kemudian ternak lele. Lele panen 1-2 kali berhasil. Panen ketiga dia lihat kok bibit lele murah banget gitu, bibit buat anaknya gitu. Dia beli banyak. Gitu. Dia nggak tahu orang-orang beli dikit karena begitu panen oversupply dan dia rugi di situ. Itulah tentang kecenderungan. Jadi dalam bisnis apapun sebenarnya ada juga risiko dalam konteks banyak hal gitu. Termasuk di sini, makanya kenalilah cara bermain saham. Oke, sekarang saya lupa pertanyaan 19 apa nggak dijawab. Saya belum bahas. Oh, ada strategi saham beli sore jual pagi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu strategi untuk jual beli saham. Jadi ada kalanya orang beli itu misalnya 10 menit sebelum jam bursa berakhir. Jadi bursa berakhir kan jam 3 kalau tidak salah. Jadi dia 10 menit terakhir sebelum beli, sebelum tutup bursa karena harga sudah tidak berubah gitu. Dia beli, kemudian dia lihat tren, dan besok paginya di first thing in the morning dia langsung pasang jual naikin antara 2% atau 3%. Dan ini biasanya ibu-ibu, dan ini nanti kita akan dalamin ini untuk para ibu-ibu. Kita sambil santai dia lihat pergerakan harga, bisa sampai setengah 10 tuh jual beli. Sekarang kita jual di sana. Jadi beli di sore jelang tutup, kemudian kita naikin 2 atau 3% di besoknya gitu. Dan kita udah siapin itu. Kita sudah pasang 3% misalnya. Nah, tapi bermainnya antara 2 atau 3% gitu. Dan itu kemungkinan besar bisa dilakukan. Dan banyak yang berhasil. Tentu semua ada risiko. Nanti kita akan belajar beli sore jual beli, kita akan dalamin gimana caranya agar kita bisa untung 2% atau 3% di jam itu tersebut, karena milih sahamnya harus benar dan sebagainya. Dan ini bisa lakuin. Nah, kemarin ada pertanyaan tentang bisa nggak dapat 1M? Berapa lama dapat 1M? Kalau kita bermain santai, 100.000 modal dari saham, udah. Kemudian untung kurang lebih 2,5 sampai 3% sehari. Jadi kurang lebih per bulan kan 50%. Gitu. Maka kurang lebih mulai 100.000, untung 50.000, sebulan depan, kemudian tambah lagi 100 tambah 50, 150.000, untung jadi 75.000 dan terus langsung. Sehingga total dana, kalau nggak diambil uang 100.000-nya, maka kita bisa ambil sampai 1 miliar di tahun kedua, 2 tahun kita bermain ini. Tentu kalau Anda mau sambil cari untung buat makannya, tambahin modalnya jadi 200.000 gitu. Jadi keuntungannya sebagian bisa dipakai buat operasional, sebagian lagi bisa ditimbang buat investasi. Dan ini bisa dilakuin. Dan banyak orang melakukan ini. Jadi untungnya nggak terlalu besar. Saya 2,5-3%. Kuncinya di disiplin gitu. Kalau jual ya jual gitu. Jadi jangan ya 3%, tahan lagi bagus gitu. Oke naik gitu. Besoknya kebiasaan. Menjadi tantangan adalah ketika kita tidak disiplin sekali gitu. Pegang lama-lama ada kecenderungan kita lupa gitu ya. Gitu. Jadi kemungkinan itu turun jebret. Nah begitu turun kita juga harus punya strategi. Berapa target turun kita sebelum cut loss? 2%, 3%, baru lepas gitu. Dan ini punya target gitu. Mungkin nggak setelah kita lepas
harga sahamnya naik? Mungkin banget. Pertanyaannya, kalau kita sudah disiplin sesuai dengan target, kita jadi terbiasa. Kita terhindari dari turun yang terus turun. Yang jadi masalah Bu tentang turun itu bukan hanya turun sebenarnya. Kita mau cut loss, nggak ada yang beli. Gitu. Kita lepas tapi nggak ada yang beli. Gitu. Itu jadi tantangan juga. Dan kita nggak tahu turunnya sampai berapa. Itu jadi tantangan seperti itu. Atau nggak ada yang beli semua sudah kita ada. Jadi yang beli dikit, tantangan kita. So, itulah kemudian rekan-rekan Bapak Ibu, itulah 20 tanya jawab tentang saham. Mudah-mudahan mengerti, dan kalau nggak ngerti nanti kita ketemu, terutama dengan ibu-ibu, bisa ketemu di grup emak-emak main dan belajar saham gitu. Dan kita akan belajar pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan, kemudian kita akan bantu orang lain juga mengerti. Jadi dari ibu ilmunya ajari, sampaikan ke 2 orang, dari ibu terus ke 2 orang, nanti berkumpul bareng. Nanti pada satu titik di mana Bapak Ibu, ibu-ibu sudah siap semua, baru kita mulai main saham. Perhatikan dulu, nanti di grup kita sudah ada mentor yang sudah main, jadi perhatikan dia main dulu Bu. Bagi dia masang, dia rugi, dia masang ruginya di mana, nanti akan di-sharing di grup gitu. Sehingga Bapak Ibu terbiasa memahami itu. Jangan main-main dengan feeling, ini bukan dunia feeling, ini dunia logik, walaupun tetap ada unsur feeling di sana, tapi harus ada logik. Jadi dengan kata lain, kalau kita membeli saham A gitu atau menjual saham A, kita ngerti mengapa kita beli saham ini. Jangan hanya ikut-ikutan, kembali tentang kecerdasan finansial ya. Salah satunya adalah berdayakan diri. Jadi kita harus punya empowering. Jangan, udah saya ikut aja gitu. Enggak. Kalau ikut itu nanti bisa saja rugi, bisa saja jangan rugi, jangan bisa calain orang. Dan nanti kan Kasaba juga buat kooperasi. Kooperasi juga akan main gitu di dalam saham sebagai corporate, sebagai lembaga, gitu, Bapak Ibu nanti sebagai pribadi. Kalau kooperasinya untung, teman-teman yang menjadi anggota juga udah dapat keuntungan. Jadi kita akan bangun komunitas ini dengan besar. Sesuai dengan target teman-teman di Kasaba yang bisa sampai 2 juta orang, maka luar biasa. Kita akan berlainan urun dana, sekaligus kita main bareng saham. Sehingga kita bisa membeli satu saham dengan nilai yang banyak. Misalnya kita terkumpul 2 juta orang, masing-masing orang mau spending 100.000 gitu. 100.000 kali 2 juta atau 2 juta berapa? Silahkan dihitung. Kemudian kita beli satu saham. Sahamnya mana dan kita lihat pergerakannya. Untung kita untung bareng. Mudah-mudahan nggak rugi ya. Kita tetap nanti kan dari uang dana yang terkumpul juga kita akan terus perdalam. Nanti ada tim dari koperasi Kasaba yang sudah tahu saham, dia akan belajar lagi dari yang terkumpul, dia akan belajar, dia akan kontribusikan, dia akan belajar, dia akan supply informasi. Jadi Bapak Ibu akan terus belajar, memperkaya ilmu, memperdayakan diri dengan pemahaman saham. Dengan ini Bapak Ibu bisa berdaya. Jadi main saham apapun bisa menjadi main saham itu punya ilmu gitu. Dan ilmunya akan terus mengalir. Dan kita akan berharap Muslim bisa pegang bursa, terutama saham syariah itu, sehingga kita bisa kaya bareng lah, sesuai dengan konsep komunitas sadar kaya. Baik, segitu saja. Mohon maaf bila ada salah, bila ada tidak mengerti bisa bertanya di grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.